kata Imam Jalaluddin Al-Mahali, Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam ini sampai ayat surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ويسألونك عن المخيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kula maos, kula nyuwun agung pangapunten, pastinya banyak kesalahan kekurangan. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya hanyalah manusia biasa. Mohon diapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka. Wa yas'aluna lan padha takon sapa kaum utawa para sahabat takon ka ing sira Muhammad anil mahiti tentang haid. Nah mahid niki kalimat niki sehatnya Master Mim nggih. Terus bisa bimakna haid itu sendiri, bisa bimakna dengan makna napa nggih isim zaman atau makna itu cara sorope nggih ben mandan mungkin dipaham, dan bisa dimaknani juga isim makan atau nama tempat. Jadi bisa mahid niki bisa bermakna 3 macam nggih. Jadi bisa karena sehotnya Master Mim ngaten cara tenang musharrafipun. Terus nah mriki tafsiranipun ay al haid tegese haid au makanihi atawa panggonane haid. Paham nggih panggonane haid nggih? Kok anteng. Panggonane haid apa? Nggih. Pura-pura pada napa nggih? Serius apa memang enggak tahu napa emang paham? Paham lagi. Makanya kalimah mahid niki bisa bermakna 3. Gini kok haid itu sendiri. Karena sekotnya sekot Master Mim bisa bimana isim zaman atau isim makan. Isim zaman berarti artinya apa? Masalah waktu berarti waktunya haid. Adapun yang isim makan yang dimakan jadi makna nama tempat berarti panggonane haid. Nggih. Ini penting banget. Jangan ketika membahas masalah niki terus merasa aib atau malu, jangan, karena memang ini hukum yang harus dijelaskan. Terutama bujang. Maza ing opo za utawi haid yuf'alu dilakukan binisai kelawan wong wedon bi dalem haid. Jadi apa yang harus dilakukan ketika wong wedon dalam keadaan haid atau apa yang dilakukan ketika panggonan ini kok haid?
Kul dawa sapa sira Muhammad. Nah iki pengendikane Gusti Allah. Kul dawa sapa sira Muhammad wa utawi haid iku azan. Azan sanan azan nang masjid nggih. Azan rereget. Maksudipun ai qadara tegese kotoran. Ai mahaluhu atawa tegese panggonane kotoran. Fantazilu mongko padha ngedono sapa sira kabeh ngedono an-nisa ing pira-pira istrine sira kabeh. Niku nisa an-nisa di mana jama bukan berarti jenengan bojone akeh dudu. Karena niki memang dawuhe Gusti Allah teng napa nggih umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng tiang-tiang kathah ngaten. Tegesipun ai utruku tegese ninggalna sapa sira kabeh wat ahunna ing jima atau ing ngumpuli atau ing napa nggih berhubungan sama suami istri itu wati namanya niku. Nah winginane Gus Makmun bahas masalah balungan ing kalimah ngene iki contonipun. Dados enten wawu to hamzah. Niku wati. Watiun. Niku artinya men paham nggih, sanes vulgar. Maknanya syek. Ngaten nggih. Dadi nek huruf wawu niku dibuang, hanya to nggih gak ada artinya. Ngaten. Nek sing dimaksud balungane nggih wawu niku senes wawu huruf sambung, tapi balungane kalimah. Ngaten nggih Gus. Nggih nek ketakon sik iki anak kalimah nggo contoh. Apa sih balungane kalimah nggih contone niku. Terus kalimah wati niku memang wawune wawu balungane kalimah. Ngaten. Ninggal wat ahunna ing ngesek napa nggih ngumpuli sing wedon ngaten maksudipun fil mahiti ing dalem keadaan waktu haid atau gini kula maksudnya jima niku pertemuan sing riyen kan bahas masalah nikah nggih berarti jenenge bahas masalah bagaimana ketika napa nggih pasangan kita kok dalam keadaan haid mungkin kalau cendetakan ing mandan panjang lebar malih seru ai waktahu tegese waktune haid ai makanahu tegese utawa panggonane haid wala taqrabu hunalan aja merek-merek sapa sira kabeh hunna ing nisa ngaten bil jimai lawan jima. Paham jima nggih? Nggih. Ngerti lagi. Jima niku nek sing dereng paham niku sing bujang-bujang niki persiapan niki ilmu penting masalah kita dibahas. Jima niku carane hubungan suami Istri. hatta yadhurna sehingga suci sapa nisa. Bisukuni ta'i kelawan den sukun huruf ta-nya. Wa tasdidha lan nasjid wa ilhaiha lan hae lafal yadhurna. Berarti nek ajeng di sukun tok-nya ditas apa nek ajeng di sukun berarti nggih wawase seperti ayat menika hatta yadhurna. Tapi nek ajeng diwaca tasjid hatta yatahurna. Saged niku teng qiraat. Wa fihi lan ing dalem kalimat yadhurna iku idghamut ta'i ngidghamaken ta atau nglebokaken huruf ta fil asli ing dalam asale fit ta'i ing dalam huruf ta. Terus asale fil asli ing dalam asale napa maksude hatta yatatahhar. Nah, nggih saged hatta yatatahhurna nggih saged. Iku ing dalam qiraat ngaten. Mulane sekiranya dereng ngertos qiraat-qiraat ketika enten disangaraken jenengan boten ngalim kok maos Quran boten kados sing teng ayat niki jenengan ampun wani-wani nyalakan nggih. Pasti beliau sudah tahu hukumnya atau qiraat yang lain. Ini penambahan Salim Basri itu menjelaskan masalah qiraah. Maknanipun yadhurna niku ayyaghtasilana tegese napa nggih adus atau mandi sapa nisa ba'da ing qata'ihi sakwise tutuke atau rampunge haid. Fa idza tatahharna mongko ari kalane suci sapa nisa
Faktu mongko padha nekanono sapa sira. Faktu mongko nekanono. Datanglah ngaten nggih. Mendatang. Tapi nanti kita tafsiran enten. Subhanallah, kalamullah sastranya tinggi sekali dan halus. Nah, datang di sini nanti artinya apa ngaten? Faktu maka datanglah apa tekaklah sapa sira hunna ing bojo-bojo nira bil jimangi kelawan jima ngaten. Niku faktu berarti bimana jima. Nah niki nek mboten nganggo ilmu tafsir nggih mboten paham. Jadi maksud datanglah kepada istri-istri kalian dan datang niku apa artine? Kan ngaten subhanallah nggih. Nah menawi ayat Quran ajeng vulgar maka jimaklah dengan istri kalian dan nanti ketika anaknya kecil yang baca gimana? Kan ngaten. Subhanallah nih sastranya tinggi sekali makanya dibutuhkan ilmu tafsir. Min haitsu amarakum saking ing dalam sekirane dawuh kum ing sira kabeh sapa sing dawuh Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ai bita jannubihi tegese ngedohi sapa sira ing haid fil ing jima fil haid dalam waktu haid. Wa huwa utawi jima ya to. Ma huwa utawi jima mesti atas niku jima al qubula ing dalan kang ngarep. Iku bahasa dalan kang ngarep hanya definisi nggih. Mas yang kena kon jelasna dalan ngarepe wong medun kuwi apa kanten dipaham nggih? Nggih. Wa huwa tinjima iku al-qubula dalan bolongan ngarep niku artine. Wala ta'aduhu lan aja ngliwati wates sapa sira kabeh ing jima ila ghairihi maring jane jima. Innallaha ing temen sedune Gusti Allah iku yuhibbu mencintai sapa Gusti Allah. Ayyusibu tegese memberi pahala sapa Gusti Allah. Wa yukrimu lan memberi kemuliaan sapa Gusti Allah at-tawabina ing wong kang padha tobat kabeh. Tegese minal dzunubi saking pira-pira dosa. Wa yuhibbulan remen sapa Gusti Allah, remen mutatahhirina ing wong kang suci-suci kabeh. Tegesipun minal aqdari saking pira-pira reget atau kotoran. Kemari ini ayat nggih. Kajenge pertemuan singkat tapi insyaallah ayat kalamullah niku membahas yang sangat penting sekali buat kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Amin. Sebelum ayat menika pertemuan Jumat ingkang kapungkur gitu menjelaskan masalah pola tangkiku atau tegese menjelaskan tentang larangan masalah pernikahan atau menikahi orang yang berbeda keyakinan. Nah, begitu menjelaskan masalah nikah kan maksudnya nikah itu kan caranya apa nggih? Menyatukan lah atas niku ya. Jadi pembahasan nikah itu lebar sekali. Ketika didetailkan ya tidak hanya menyatukan napa nggih dua jisim yang berbeda. Apa dua jisim? Dua badan yang berbeda menyatukan berarti kan jenis kelamin pria dan wanita. Nah sekarang bertemu dengan ayat selanjutnya yaitu pembahasan tentang masalah haid, artinya membahas tentang wanita-wanita yang mengalami menstruasi. Nah sebelum menjelaskan ayat ini perlu saya jelaskan sejarahnya dulu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada zaman golongan orang kaum Yahudi, kaum Nasrani, nggih. Dalam tafsir dari dulu kita kan udah ngaji masalah tentang niku. Jadi dikala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang atau rawuh dengan membawa agama Islam yang sungguh luar biasa. Di zaman itulah banyak sekali muncul persoalan-persoalan yang perlu jawaban. Persoalan-persoalan yang penuh dengan bahasa itu yang perlu dipecahkan solusinya lah ngaten. Nah, salah satunya yaitu masalah haid.
masalah orang perempuan kaum wanita. Apa sih haid? Jalan tahu haid ki sing bujang. Jadi Kang Irfan sing bojo haid apa Kang Irfan? Sekarang harus tahu pengertiannya dulu. Haid, apakah haid itu? Kan itu. Keluar darah kotor. Nah, tepat sekali. Cara menurut kitab fikih itu ada Fathul Qarib, yaitu addamu yakhruju min farjil mar'ah. Itu ada darah yang keluar dari farjinya kaum wanita. Tentunya ya yang sudah mulai balik, menurut jumhur ulama itu dari usia 9 tahun sampai ya perkiraan 50 tahunan lah ngaten nggih. Atau 12 tahun sampai sekian puluh tahun. Ya, rata-rata 50 tahun lah sekian. Nah, jumhur ulama juga menjelaskan, ini sedikit mandan paham ya. Jangan nanti ngomongin sing weton atau itu yang masih bujangan ketika menikah boxing weton urung paham, jenengan bisa mahamaken. Bisa ngerti di bojone ulih kowe Kang Endar ditiliki makanahu kowe si mau. Tempate iki mau ulih ditiliki wis halal. Ngaten bisa dicek. Nah, rata-rata haid menurut jumhur ulama itu ngendika minimal 1 hari 2 hari, umum 6 hari atau 7 hari, itu rata-rata nggih, maksimal 15 hari. Nah, pertanyaannya, ketika lebih dari 15 hari, apakah kok masih tetap keluar darah? Apakah darah itu masih dikatakan haid? Tidak. Karena memang dasar asli kata haid, kalimat haid artinya itu milik atau mengalir. Ngaten. Nah, makanya jenengan haid itu memang menjelaskan fikih itu panjang banget sebenarnya. Makanya ini yang definisi poin-poinnya aja lah ya. Pokoknya untuk umumnya biasanya kan wanita haid itu tergantung siklusnya lah. Makanya untuk awalan wanita yang paling pertama haid itu disebut golongan apa? Mubtadi'ah. Nanti yang kedua ada istilah mubtada'ah, yang ketiga ada mutahayyirah. Apa itu? Mubtadi'ah yang awalan, yang mungkin 9 tahun baru pertama kali haid. Mubtadi'ah itu harus, jadi wanita itu harus memperhatikan, awalnya itu memperhatikan ketika kotoran itu datang, darah itu keluar, mau berapa hari. Ini perlu dipelajari nggih, penting sekali. Nah, ini kan menjadi putri gitu kita diacarakan. Ketika pertama kali haid niku berapa kali? Berapa hari ngaten nggih? Berapa hari? Nah, bulan niku pun nanti sucinya ketika darah itu nggak keluar nanti sampai berapa hari? Mubtadi'ah niku namanya. Paling pertama harus benar-benar diteliti. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk bulan selanjutnya, kok pertama dilalah kok cuma 3 hari kok udah mampet. Nah, itu harus diteni, harus dicatat itu. Nanti untuk bulan selanjutnya mau berapa hari? Apakah mau nambah atau ngurangin? Ngaten. Nggih. Tapi biasa rata-rata kalau wanita yang normal sehat rata-rata 6 hari atau 7 hari. Ya, insya Allah akan membujuk medan suwe ya paham. Jadi orang ngasih seminggu bojoku ketika wis wudu sholat pitung dina mbok mantan puyeng mbok iya Kang Irwan. Nah ini penjelasan masalah hedrin. Nah ketika sudah bulan selanjutnya siklusnya itu berapa hari? Itu harus diteliti, harus dipahamin nggih. Syukur kon dicatat mbok lupa. Itu bagi perempuan-perempuan gadis yang baru pertama haid, terus bulan kedua nanti berapa hari? Nanti kan ketahuan. Oh rata-rata saya 6 hari 7 hari. Itu pun masyhur lah gitu. Seluruh jumhur ulama pun ittifaq atau setuju haid rata-rata ya 6 hari atau 7 hari, maksimal 15 hari. Nah pertanyaannya, gimana setelah 15 hari itu kok masih tetap darah keluar? Nah pertanyaan begitu ya. Kalau lebih dari 15 kok sampai 20 hari bahkan sebulan nutup sampai 30 hari kok tetap darah keluar, yang berarti yang 15 setelah 15 hari ke sana namanya istihadah atau darah yang rusak. Jadi hukumnya tetap
wajib ketika namanya udah termasuk tergolong istihadah berarti tetap wajib sholat. Ada. Tapi itu nanti perinciannya penjelasan panjang lebar lagi. Terus niatnya gimana, terus harus apa yang dilakukan ketika mau sholat karena tetap sholat atau keluar kan adalah nanti. Jadi ilmu fikih ada. Nah sekarang penjelasan meneruskan tadi di zamannya Rasulullah ternyata ada kaum Yahudi itu ternyata lebih ekstrim dalam masalah menyikapi wanita-wanita yang haid. Apa lebih ekstrimnya? Ketika orang wanita-wanita Yahudi itu haid, bahkan karena di zamannya itu banyak mitos bahkan masyhur ketika perempuan haid di zaman dulu itu disangkanya itu ada kuwatul syarirah atau ada kekuatan jahat yang masuk ke perempuan. Makanya di zaman dulu sebelum ayat ini turun, mereka orang kaum Yahudi itu sangat ekstrim kepada wanita-wanita yang sedang haid, bahkan diasingkan karena memang disangkanya memang orang haid itu ada kekuatan jahat, diasingkan. Jangankan mereka menyentuh perempuannya itu tidak mau. Ya mungkin dalam kitab mereka pun syariatnya tidak boleh. Itu lebih ekstrim lagi itu yang namanya orang Yahudi itu. Tapi ketemu dengan umat Nasrani itu ya ekstrimnya ekstrim, ya ekstrim juga. Karena bagi orang Nasrani itu haid tidak haid boleh digarap, boleh jima. Maksudnya boleh berhubungan suami istri. Nah terus ketemu, makanya ketika mereka ada umatnya Kanjeng Nabi, ada umat Yahudi dulu kan jadi satu lah, jadi kita dari dulu kita mempelajari itu. Jadi mereka saling berkomunikasi, ini gimana ini solusinya. Kok kaum wanita ketika lagi haid kok justru malah ditinggalkan, bahkan diasingkan. Bahkan dituduh mereka kemasukan kekuatan yang jahat atau roh jahat atau roh setan atau apapun kata seniku nggih, ada kekuatan iblis masuk yang akhirnya kaum wanita diskriminasi jadi sangat terzalimi lah. Nah di saat persoalan seperti itu muncul kalamullah atau dengan wahyu Allah turun lewat malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an menjawab persoalan masalah menikah. Nah di sini mereka menanyakan yas'alunaka 'anil mahid, ngaten kan mau. Kini ngapunten gini karena saya kurang tidur, mripat saya bacanya benda dempet. Tapi insyaallah mudah-mudahan karena sing nyemak jane ya saya bisa tanya. Insyaallah saya usahakan untuk membaca yang benar. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan ketika mereka menanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang orang-orang yang wanita-wanita yang sedang haid. Nah, kata mahid di sini sudah saya jelaskan tadi, itu ada 3 makna. Haid itu sendiri. Terus ada waktu haid. Terus tempatnya haid, nggih. Jadi al-mahid mengandung 3 makna. Nah, apa yang dilakukan? Kan ngaten. Mereka menanyakan tentang anil mahid, yaitu orang yang haid atau orang yang sedang haid. Apa itu haid? Kan ngaten, apa itu haid? Apa yang harus dilakukan ketika sedang haid? Terus apa yang dilakukan dengan tempatnya haid? Ngaten. Nah, sebelum Gusti Allah menjelaskan Allah menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan menika, Allah menjelaskan dulu apa itu sih haid. Jadi menjelaskan qul huwa adzan. Katakanlah wahai Muhammad bahwa haid itu adalah rereget. Rereget itu adalah kotoran.
Itu sesuatu darah yang keluar yang itu yang saya katakan tadi itu ketika wanita normal memang sudah waktunya itu di antara umur 9 atau 12 tahun sampai sekian ya, tiap bulannya pasti mengeluarkan darah kotor. Karena adzan di sini tafsirannya ai qadara ai mahaluhu. Jadi sesuatu kotoran yang memang keluar dari alat kemaluan wanita. Jadi jelaskan dulu. Jadi haid itu memang suatu kotoran. Ngaten. Fa'tazilun nisaa. Maka, nah di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan menjauhlah engkau. Maksudnya berarti kan ini hukumnya buat suaminya, nggih. Kita semuanya kaum laki-laki. Tapi yang dimaksud jauhilah istri-istri kamu ketika haid itu bukan bermakna jenengan itu yang dilakukan seperti orang Yahudi. Mengasingkan istrinya, bahkan tidak mau mendekatinya. Ibaratnya nempel kayak mau kena najis itu di zamannya itu. Mau kasihan kaum wanita. Dan bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud fa'tazilu di sini yaitu fatruku di sini tafsirannya utruku wat'ahunna. Itu kita suruh jangan menggauli istri kita ketika istri sedang haid. Bahkan tempatnya haid pun kita tidak boleh masuk ke area itu. Maksudnya apa? Ya karena di situ ada kotoran artinya nanti ada suatu penyakit yang memang membahayakan. Karena ketika kita mendekat-dekat kepada tempatnya haid itu berbahaya. Takutnya kita mau mendekat kayak nggak boleh. Karena ngaten berarti yang melakukan jima itu berarti dilarang. Jadi yang dimaksud fa'tazilun nisa di sini bukan kita mengasingkan istri kita. Tapi memang di sini dilarang, ada larangan kita tidak boleh menggauli istri kita, yaitu bersetubuh dengan istri kita ketika memang istri kita sedang haid. Dipaham ya? Jadi tafsirannya di sini utruku wat'ahunna. Nah, kalau memang hanya mengandalkan fa'tazilu menjauhlah kalian dari istri kalian ketika sedang haid, enggak ditafsirkan bingung ya. Nanti salah paham seperti orang-orang yang zaman dulu itu. Nenek pengen kumpul tapi ngesun. Boleh. Oh, itu pertanyaan nanti ada masih seterusnya. Boleh. Bebas, Pan. Sebenarnya Makanya di sini yang dijelaskan makanahu. Yang tidak boleh di otak-atik itu makanahu, tempatnya haid. Lambe kedua. Jadi ngerti ya. Oh, nggak suka ya. Boleh. Jadi Cekelan ulih. selain makanahu yang dimaksud makanya haid al-mahid kan masdar siqat mim itu ya. Berarti kan maknanya jika haid itu sendiri waktunya haid atau tempatnya haid. Ngaten. Paham ya? Ternyata fa'tazilun nisa di sini bermakna bukan kita mengasingkan istri kita atau meninggalkan istri kita, tapi kita tidak boleh menggauli anunya istri kita, itu yang dimaksud makanahu itu. Anunya istrimu nggak boleh. Anunya istri kita jangan kita otak-atik lah. Yang jelas sabar sedela lah, paling pitung dina lah paling suwe. Mbok ya Irfan. Tapi itu memang penting sekali itu untuk dibahas. Karena nanti untuk kaum wanita kan sah dan tidaknya untuk melakukan baca Quran, sholat kan dari itu. Masalah haid itu tahu apa enggak kitanya sebagai seorang suami. Betul. Ya syukur-syukur istrinya seorang wanita diajari udah pinter lah. Apalan ulih sih. Apalan ulih. Apalan boleh. Yang penting jangan diniatin ayat Quran. Soalnya jenengan kayak berdoa, kayak namanya Bismillahirrahmanirrahim kan ayat Quran. Nah itu pertanyaan yang bagus. Ketika orang sedang haid, bolehkah membaca zikir, bahasanya membaca kalamullah lah intinya. Ya, mengucapkan kalamullah. Cuma kayak Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Quran sebenarnya, nggih. Tapi kalau diniatkan zikir pada Allah itu boleh, walaupun sedang keadaan haid. Kan ada yang
Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim itu juga ayat Quran. Jadi ketika memang itu niat zikrullah itu boleh. Atau ngajari anak sing baca Iqra, abatasa itu boleh. Ngaten nggih. Tapi ora maca. Yang penting ada kalamullah kita baca, tapi dengan niat zikrullah, jangan niat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun sedang haid itu boleh. Itu insya Allah jumhur ulama itu ya. Itu ittifaq sepakat membolehkan masalah itu. Yang penting niatnya zikrullah. Selanjutnya itu fa'tazilun nisa fil makhid, kan udah dijelaskan ya. Fil makhid itu kan tadi udah jelaskan maknanya, yaitu dalam keadaan haid atau tempatnya haid, wala taqrabuhunna, jangan sekalian semuanya mendekatinya. Ada bil jima, yaitu berarti ya jima Bang ya. Hatta yadhurna, sampai suci. Ngaten. Fa idza tatahharna. Nah, ketika sudah selesai kan otomatis ketika haidnya kan biasanya kan tadi udah saya jelaskan ya, ketika siklusnya emang udah pasti udah istiqomah lah 6 hari atau 7 hari gitu kan, berarti kan udah nggak keluar lagi ya, berarti itu mulai hatta tadhurna, berarti sudah mulai suci. Faida tatoharna, maka apa ya, ketika sudah bersuci berarti di sini disarankan, diwajibkan ketika memang sudah berhenti haidnya agar bersuci, yaitu mandi. Papung. Coba jenengan mandi jinabah niatnya gimana? Coba kayak main ngaji bareng lah. Coba ketika jenengan mau mimpi, apalagi itu masalahnya bukan untuk orang yang nikah saja, yang bujangan pun harus tahu caranya niat mandi besar. Ketika jenengan tidak tahu niatnya seperti itu, nanti jenengan sholatnya sia-sia. Sebenarnya contoh jenengan mimpi jima atau mimpi main seks dengan pacar, saking kangen kalau pacarnya mimpi main seks sampai keluar mani, sperma kita keluar, nah jenengan itu begitu bangun diwajibkan mandi besar. Itu namanya mandi jinabah, mandi junub. Ketika jenengan tidak mandi, ya sholatnya jenengan sia-sia. Jangan pun nggak boleh baca Al-Quran, masuk ke masjid pun i'tikaf di masjid nggak boleh. Artinya kita harus memang mandi dulu, suci. Itu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari. Mau ditambahin enggak apa-apa, minal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Cara jawane. Hah? Ini langsung fardhu lillahi ta'ala ora apa-apa. Ora apa-apa. Cara Imam Syafi'i ya. Ashori itu wudu. Itu hadas kecil. Tapi kalau jenazah besar habis bersetubuh dengan istri ya, itu wajibnya mandinya niatnya seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika tidak ada air ini mau gimana? Dilalah jenengan pas Hutan. ya, pas nang hutan atau bisa saja di rumah jenengan pas Banyu air kering. banyune mampet mati Bila ini pangnya niatnya diromil fardhon lillahi ta'ala, ya udah bisa. Lengkap apa ya anak lirofil hadasil akbari minal jinabati fardhon lillahi ta'ala, ya lebih apik. Bila Cina Jinabati mulai mati junub. Iya, Cara minal tahu jinabati. gitu sing lengkap ya lah. tidak dinempok. Orang bisa di minang jana bandera. Ora apa-apa. Intine wis duwe niat, wis duwe niat mandi ya. Sesuci mandi ya, menghilangkan hadas yang besar, berarti fardu karena Allah Ta'ala. pakai bahasa Jawa bisa kan? Bisa boleh. Niat ingsun Niat adus. ingsun Adus junub bisa lah sih. Nah jenengan sunai ketika sebelum masuk kamar mandi bismillah dulu. Ada Kalau orang junub ya kayak gue lah apa-apa. bismillah. Sebenarnya ada sholawatnya dulu sebelum Iya. masuk kamar mandi. Paham ya gue anu Mas Bujange? Berarti haid rata-rata wong wedon haid 6 hari atau 7 hari, maksimal 15 hari.
Kowe ngomong jenengan ndek bojo mbok ora ngerti ilmune gue. Jenengan kowe ulih ngecek tok tapi ketika haid. Aja diambah Kang Yudi. Berarti nek wis seminggu mampet berarti jam terbangnya lebih banyak. 3 minggu dalam sebulan. Nah, itu artinya jenengan butuh kuat. Kowe engko sing pengantenannya delemane. Tapi nek Aja mampet delemane aku sampean kowe tapi nek mampet 2 minggu jam terbangnya wis sedikit. Nah, iya. Nah, wong wedok nang wis biasa sikluse rata-rata Iya. rata-rata 7 hari kok ternyata 10 hari masih mengeluarkan darah. Ya. Kok ternyata biasanya kan ditanya kamu haid keluar darah biasanya berapa hari? Saya dari umur sekian sampai sekian rata-rata 6 hari atau 7 hari lah paling maksimal. Kok ini saya 10 hari kok masih keluarkan darah? Nah, itu berarti yang 8 hari yang mulai ke 8, 9, 10 dicek kan nanti ada di bab sifatnya darah gimana, warnanya gimana kan bisa dicek. Bisa suruh diteliti warnanya seperti apa. Oh, kalau beda dengan warna darahnya haid, oh berarti namanya darah istihadah. Berarti tetap wajib sholat ketika sesudah Pak itu 7 hari. istihadah. Istihadah berarti anu darah yang rusak berarti ada kelainan. Penyakit. Ada Ada penyakit. penyakit. Umumnya nek itu mesti itu terus aja sih. Rata-rata kalau perempuan normal seperti itu. Makanya walaupun maksimal haid itu jumhur ulama ngendika 15 hari, tapi ketika siklusnya tidak seperti biasanya, berarti kita harus teliti ada Berarti apa? Ada lagi. Warnanya Ya, dicek, berarti cek yang sifatnya 16 kesana. gimana. Kalau sifatnya darah haid kan seperti menggigit gitu ya. Itu sumpel. Jadi sifatnya darah haid bedanya dengan darah kotoran, baunya udah lain. Darah haid itu lebih bau. Terus sifatnya itu lebih menggigit, maksudnya menggigit itu Kental. bikin perih. Enggak, Gus. Bikin perih itu dalam kitab Kental fikih itu malah Fathul itu. Qadir menjelaskan. Jadi sifatnya itu lebih di ngapunten nggih di vagina alat kelamin perempuan itu ada rasa yang tidak enak lah. Mungkin perih-perih gimana gitu loh. Mulai mbok melas ketika aja ngikuti kayak kaum Nasrani, haid ora haid sikap lah bedane. Kuwi garangan biasanya. Senyap. Bat. Nah, memang ekstrim sekali itu memang di zamannya umat Yahudi dan umat Nasrani. Nah, lewat Kanjeng Nabi lah umat Islam lah yang menjawab pertanyaan itu dan solusi yang sangat tepat sekali buat kaum perempuan, kaum wanita. Alhamdulillah. Yang dimaksud di sini fantazilun nisa wala taqrabu. Nah, itu jenengan itu ngedoe itu bukan berarti suruh mengasingkan perempuan seperti di zamannya itu orang-orang Yahudi itu, zaman dulu itu. Wala taqrabu itu juga jangan jenengan sampai nggauli istri sampean. Itu tafsirannya kan masalah makanahu. Anten nggih. Tempatnya jadi jangan nggak boleh ngotak-ngatik lah ketika memang lagi waktunya Masalah gini Pak. Iya. Apaan Gus? Gus? Haid kemarin. Sunting-sunting. Ini apa? Oh, kayak gue ya. Iya. Nah, ketika faida tatoharna, maka jika memang sudah sesuci, sudah bersih, sudah suci, makanya artinya apa yang tadi saya jelaskan? Ketika memang sudah selesai haidnya, ya, maka diwajibkan mandi. Karena di sini tafsirannya ayat tasilna bada ingkotoihi. Jadi sesudah duduk atau sudah selesai masa haidnya, faida tatoharna, maka ketika sudah suci, sudah mandi, atas niku nggih, faktuhunna, maka jenengan kabeh boleh mendatangi istri-istri kalian. Nah, faktu di sini tafsirannya adalah al-jima. Jadi ketika jenengan wis bojone jenengan wis adus, kowe boleh digauli. Oh ya, jadi wajib mandi nih, setelah mandek apa sih mandek ngolah adus atau boleh? Ya apike Ngesuke apa lebih. ya suka ya ora apa-apa, tapi kan sing jenenge wong lanang mbok jenengan ngenteni karo wong wedok sing pengertiane secepete. Nggo ngapa gantung-gantung Maling-maling kaget. Edon dari sate kambing rika.
Tapi ya kudu langsung sebenarnya maksudnya kan wis wajib sholat sih. Nah, iya, makanya cepet-cepet. Ya selain itu kan wis biasanya sing lanang wis nginceng-nginceng oh kayak dene. Wis 6 dina ora salat. Biasanya sih dina kepitu bojoku salat. Ya bunga sare bu maghrib kan gue. Lah kok nggak sampai jenengan umpare bar maghrib pengen faktuhun lagi ya ora adus-adus ya mbok sing lanang. Nggih napa badan? Nah niku. Jadi orang atus ya berarti kan sholatnya dikodong. Yo. kenapa? Sholatnya kudu dikodong. Ya berarti kan ora sholatnya ya ora kena ngurung adus. Artinya sampai kok siki sebenarnya waktu asar wis suci. Wis mandek. Di sini tafsirannya wis ing qatanghu sudah selesai keluar darah itu. Waktu ngasar biasanya kan selalu kan rata-rata lah. Ngasar kok udah selesai nggak keluar darah haidnya kok nggak mandi artinya kan apa seharusnya asar itu kan udah diwajibkan sholat asar tapi kok karena biasanya ngende apa ya ngongkon akhirnya kan waktu asar habis artinya sholat asar itu harus dikodok harus makanya itu harus teliti itu terutama kalau kaum perempuannya itu mudah-mudahan jaringan deh bojo ya sih bisa orang main marah itu. Terus gimana dia tuh ketelnya jadi rambut sing rontok ya? Lah, itu tidak itu tidak ada maksudnya dari zaman Kanjeng Nabi terus dari apa ya jumhur ulama itu tidak masuk tidak termasuk kan ada yang itu yang ngapunten ketika Itu ada kil-kil ya gimana? itu etiknya dhaif Pendapat-pendapat. tidak harus kadang zaman dulu malah ada saya pernah dikumpulna itu tidak Tapi sengaja dipotong nggak boleh. nah itu kalau saya potong nggak boleh karena memang ya itu sengaja Kesengajaan. belum urung dibersih masa dibuangkan kasihan itu kan anggota tubuh kita kan begitu Potong kuku juga orang boleh. Ilmu kayak iki wajib loh di kabadan. wajib karena kalian adalah nanti kepala rumah tangga itu sing bujang-bujang kayak koniten Wajib gue. Munip sih ngerti mau. Prakteknya sih ngurung nih. Nembus itu penting banget karena yang namanya getih apa darah istighatsah itu berarti ya getih yang rusak berarti ya selain haid itu ada ya darah istighatsah dan yang nifas itu Sip. Mas Ade apa darah istighatsah? Istighatsah. Iya darah rusak berarti kan bukan haid artinya ketika orang itu mengalami itu kan untuk mengklaim ini darah istighatsah itu harus tahu siklusnya dulu biasanya Hete bilang dina. karena itu bilang dina Tangan bujone. Paham kan atus sangat 10. Pas 10. Lewat 15 ya ngelewat 10 itu berarti yang ke 11, 12, 13 berarti istighatsah Walaupun wis mandek terus kok Metu maning. nah berarti istighatsah Berarti tetap wajib sholat Tapi tetap mandi lagi kan. ya mandi lagi yang harus dibersihkan nanti kunjungan nggak bisa faktuhun aku repot karena di sini setelah suci kalamullah Allah dawuh mereka faida tatahharna maka ketika sudah suci berarti kan sudah suci itu berarti kan harus mandi dulu juga karena di sini tafsirnya juga harus mandi baru faktuhunna itu mulai Allah dawuh faktuhunna faktu maka datangilah itu fil abad menyuruh Allah menyuruh kalian semua karena di sini min haitsu amarakumullah Allah mendawuhi jenengan ketika emang bojone jenengan wis suci ya wis bebersih wis suci jenengan kon gauli istri kalian karena itu kewajiban kalian amarakumullah Allah yang berfirman yang dawuhi jenengan perintah ketika wis suci cepat-cepat gauli karena memang itu kewajiban. Nah di sini apa ya diwanti-wanti bitajan nubihi fil haiti wa huwa al kubula. Jadi maksudnya ya hati-hatilah. Dibolak-balik itu berarti kan sangat diperingatkan sekali nggih. Ketika istri sedang haid waktunya haid itu tidak boleh al-kubula kan bolongan ngarep itu mau tadi tidak boleh diganggu gugat dan jangan melewati batas kasihan lah itu kaum perempuan kalau sampai itu lagian itu kan kotoran itu juga biasanya Allah ketika melarang sesuatu pasti ada madorotnya
Jenengan nekat kayak kaum Nasrani, bahasanya head ora head disikat, lagi head disikat kan membahayakan gitu. Mbok kayak Jadi nang albino ya. sipilis, apa-apa. Dalam Mbok albino turunannya ya. albino apa gitu Sing terang. kayak bule-bule belang-belang. Ya ya wallah alam intinya nggih madarotnya lebih banyak. Kadang rata-rata menjuru ke sifat keturunannya. Ya bisa jadi apa ya? Jadi sel-sel kita ketika memang ya lagi nang ngeragi kan ora dadi sih. Intinya itu lebih menjurus masalah kesehatan. Madarotnya lebih besar. Karena ngerhead ya orang mungkin sih sel keturunan itu bisa ketemu karena rusak. Tapi anak sih dadi. Ya mungkin ada satu dua ya suatu wallah alam itu lah. Intinya secara medis itu memang ya ketika head ya enggak ya apiknya ya jadi lakukan dan saya melakukan pun rata-ratanya ya ora dadi. Karena di sini setelah faida tatoharna makanya faktuhunna min haitsu amarakumullah itu tafsirannya ketika dikupas ketika kandungannya adalah nek jenengan pengen turunane pengen duwe turunan ya ketika memang wis suci. Ternyata diteliti sama dokter ya betul ketika sehabis apa namanya haid itu kandungannya subur. Makanya Allah dawuh ketika seperti itu maka pergaulah istri kamu. Ada. Insya Allah dapat anak dapat keturunan, insya Allah bagus, sehat, cerdas, soleh, solehah. Allahumma. Amin. Pengajaran engko. Beto. Kayak bener-bener suci temenan wis satu surung yang iki. Engko takoni ya. Sing wedon ya. Takoni to. Ya mak ora. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mutatahhirin, orang yang bersih atau suci dari kotoran. Nah, di sini tafsiran cintanya Allah itu yuthibu wa yukrimu. Nah, ini tafsirannya juga panjang kalau mau ditafsirin lagi kandungannya. Singkate bae. Singkatnya Allah itu ketika siki men paham ya. Bahasa jenengan mencintai. Arti dari yuthibu memberi pahala atau memberi manfaat, memberi kebaikan. Ketika jenengan memberi kebaikan pasti kalau benar-benar bahasanya cinta itu sejati jenengan tidak amrih kembali tidak mengharapkan sesuatu dari yang jenengan kasihi. Ketika jenengan mencintai istri jenengan ngasih sesuatu istri jenengan yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu yang baik itu dengan sendirinya jenengan pasti tidak mengharapkan imbalan apapun. Itu yang namanya cinta. Apalagi ini Allah yang maha mempunyai cinta. Itu. Jadi tidak ada istilah orang yang mencintai kepada siapapun itu tidak memberi kebaikan. Yang namanya mencintai pasti akan mengangkat derajatnya orang yang dicintai. Ini yang dimaksud yuthibu wa yukrim. Saya dipaham ya? Innallaha yuhibbus tawwabina. Yuhibbu di sini tafsirannya berarti Allah memberi pahala atau memberi kebaikan dan Allah memuliakan kepada yang dicintai. Siapa yang dicintai oleh Allah yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang demen suci itu. Makanya yang seperti pertanyaan yang jelas tadi ngenek pengen dicintai oleh Gusti Allah bahasanya ya aja ngende-ngende semenek siki wis suci aduse mengko. Itu tidak disukai oleh Allah. Tapi ketika begitu siki suci cepat-cepat mandi artinya Allah sangat mencintai orang yang selalu bersuci. Kalau
tafsirannya di sini minal akdzari, yaitu bersih dari segala kotoran. Nisa'ukum harsul lakum, wah besok seru lagi ini. Karena istri-istri kamu adalah harsul lakum fa'tu harsakum. Nisa'ukum harsul lakum ay mahalu zarakum. Jadi perempuan kalian itu mahalu zarakum, tempat bercocok tanam. Waduh, lebih sangat lagi kayak. Pengajian bojo ya. Ya besok pengajian bojo kayak lebih seru lagi kayak. Bercocok tanam. Pas banget karo ku pengantin harapannya. Nisa'ukum harsul lakum. Tafsirannya ay mahalu zarakum. Belajarnya pas banget ya. Bercocok tanam, gawe anak. Jangan jelas Pas pokoknya kan. kok. Fa'tu harsakum annasyitum. Ku pengantin anyar Wah, luar biasa ge. Ya ra to. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annasyitum. Bibit unggul. Al-ayah. Wallahu a'lam. Bismillah, Allah subuh. Oh ya. Setidaknya sedikit bab haid itu walaupun sedikit, tapi ya insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma Amin. Saya Gus, teman Gus. Banget ya to. Udah lah gantian untuk begini. Yang dulu pun gede Mas. Kayak siapa? Gaji. Kasih. Jenggot pantes ini. Dodo Mburi. Monggo aku pilih. Dalam menjelaskan bab haid, kisah-kisah zaman ini yang anal pas istri Kanjeng Nabi Siti Aisyah pas tindakan gue nangis. Karena haid itu lebih cenderung apa ya? Karena halangan berarti cara bahasa medis kan menstruasi ada kotoran gitu kan. Ketika seperti itu memang keadaan perempuan itu apa ya, psikisnya pun yang jadi halangan kan gangguan ya. Ketika halangan pun psikisnya perempuan itu juga sensitif. Itu penjelasan juga panjang lebar sebenarnya. Makanya ketika seorang wanita sedang haid biasanya sensitif sekali. Ibaratnya di trial sedikit kita niatnya bagus, karena rasanya jahil banget ngomongin inilah itulah. Atau ketika biasanya kita awes 10.000 orang masalah, ketika lagi haid bisa baik jadi masalah. Kayak gitu 10.000 tok sih ngapa? Intinya ketika mau itu haid pancen karena halangan menstruasi itu ada kotoran yang keluar dari apa ya, dari Tubuh kita. zahiriyah halangan, psikisnya pun ikut halangan terganggu. Jadi jenengan ya sing sabar ketika memang istri jenengan lagi haid, biasanya itu bawaannya macam-macam. Sing sensitif dalam hal apa jenengan cak kaget. Memang itulah udah kodratnya wanita. Ya, alhamdulillah karena napa nggih berkah kita dadi umat Kanjeng Nabi, berkah kita duwe mukjizat napa nggih pedoman Al-Qur'an lah. Kaum wanita sekarang terangkat derajatnya. Alhamdulillah. Memang zaman sedurunge Kanjeng Nabi itu kaum wanita kuwi ibaratnya ukur kayak segitiga dipergunakan ukur sumur, kasur, kan kayak gitu, dapur kan kayak gitu, sumur, kasur, dapur itu zamannya itu sebetulnya Kanjeng Nabi turun. Makanya dulu kan kaum wanita sangat terdiskriminasi lah, Terintimidasi. ya, alhamdulillah dengan adanya agama Islam, mulanya alhamdulillah kita bisa keluar dari kaum jahiliyah. Alhamdulillah. Bun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya bi ni'amahu wa Amin. ya rabbana lakal hamd. Amin. Dari masjid karim azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ghafir lana wa ahbabina wa ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Allah. Amin. Simbah ya Najmuddin. Amin. Amin. Sofari wa simbah ya Yusuf wa simbah. Amin.
Wasimbahi Qadari, wasimbahi Salman, wasimbahi Amin. Amin. wa ibni Syahrul Anam Mashkur Amin. wa ila hadrati ruhi Amin. Sayyidi Sasobro Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan Amin. wa la taj'al qabrahum Amin. hufratan min hufratin Amin. ya Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban Amin. wa hubbal wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuka bi rahmatika ya Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al wa taqdi lana biha istajib du'ana ya Allah ya Rabb. Istajib du'ana jami'an ya Allah wa tutahhirna biha min jami'il aswa sayyirat al-qalbi 'anka 'ala al-talab wa tfadlana biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa ma'dharin illa bik Allahumma iftah lana bi futuhil 'arif Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا